Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Restu Yudiantono dengan NIM 2102609, kelas 5A Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Negeri berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kabupaten Subang tahun 2023 hingga 2028. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini, yang pertama, banyaknya guru yang akan pensiun akan mengakibatkan kurangnya ketersediaan guru PNS di Kabupaten Subang, terutama di sekolah dasar. Hal ini didukung oleh peraturan bersama 5 menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS bahwa setiap sekolah dasar harus mempunyai guru kelas sesuai dengan jumlah rombongan kelas yang tersedia dan harus mempunyai guru pendidikan jasmani dan agama. Lalu di sini menurut Sekretaris Diskibud Kabupaten Subang dalam surat kabar RRI menegaskan bahwa kekurangan guru di Kabupaten Subang baru dapat terpenuhi pada tahun 2023 hingga 2024. Lalu jumlah penduduk di Kabupaten Subang mengalami penaikan dan penurunan setiap tahunnya. Adapun tahun 2022 kemarin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu ada 1.624.386 jiwa. Terdapat penduduk usia sekolah berjumlah 296.344 jiwa dan penduduk usia sekolah dasar sebanyak 159.451 jiwa pada tahun 2021. Di Kabupaten Subang sendiri memiliki 886 sekolah dasar, 141.593 peserta didik, dan rombongan belajar sebanyak 5.872 serta 7.361 guru sekolah dasar. Nah, dari perbandingan kuantitas rombongan belajar dan siswa dari data yang telah ada bahwa Kabupaten Subang ini mempunyai kebutuhan guru yang cukup besar gitu. Sehingga butuh perencanaan kebutuhan sekolah dasar yang sangat penting untuk menyikapi masalah tersebut, karena peran guru dibatasi oleh masa kerja yang akan berakhir pada masa pensiun, sedangkan jumlah penduduk akan terus meningkat. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya paparkan, bisa disimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan guru sekolah dasar itu sangat penting. Apabila kebutuhan guru tidak dilakukan, maka akan terjadi beban kerja yang berlebihan dan pelayanan kepada siswa tidak maksimal. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis kebutuhan guru sekolah dasar negeri berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kabupaten Subang tahun 2023 hingga 2028. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu batasan penelitian ini difokuskan pada proyeksi kebutuhan guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2023 hingga 2028. Yang kedua, bagaimana proyeksi jumlah siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang tahun 2023 hingga 2028. Yang ketiga, bagaimana proyeksi rombongan belajar di Kabupaten Subang tahun 2023 hingga 2028. Dan yang terakhir, bagaimana proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan di Kabupaten Subang tahun 2023 hingga 2028. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2023-2028. Yang kedua, mengetahui proyeksi jumlah siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang tahun 2023-2028. Yang ketiga, mengetahui proyeksi rombongan belajar di Kabupaten Subang tahun 2023-2028. Dan yang terakhir, mengetahui proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan di Kabupaten Subang tahun 2023-2028.
Selanjutnya, ada manfaat dari penelitian yang saya teliti. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa mengembangkan wawasan ilmu administrasi pendidikan, khususnya untuk mengembangkan wawasan keilmuan dalam keterampilan menyusun rencana pendidikan dan membuat proyeksi kebutuhan aspek pendidikan. Lalu yang kedua, manfaat praktisnya yaitu bagi dinas pendidikan sebagai bahan acuan dalam menentukan jumlah guru sekolah dasar yang ada di Kabupaten Subang pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu saya menjelaskan mengenai perencanaan pendidikan yang terdiri dari pengertian perencanaan pendidikan, prinsip, proses, bentuk, dan pendekatan perencanaan pendidikan. Yang kedua, saya membahas mengenai social demand approach. Yang ketiga, teknik proyeksi kependudukan yang terdiri dari proyeksi jumlah penduduk, proyeksi peserta didik, dan proyeksi kebutuhan guru. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini, yang pertama ada dari Agus Riswandi pada tahun 2017. Beliau mengkaji mengenai analisis kebutuhan guru sekolah dasar berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, tahun 2025, studi tentang perencanaan pendidikan dengan metode social demand. Hasil penelitian dari beliau adalah pada tahun 2025 diproyeksikan jumlah rombongan belajar di Kota Bandung mencapai 8.183. Nah, kondisi ini berdampak pada jumlah guru yang tersedia. Hingga akhir tahun 2025, jumlah guru yang tersedia mencapai 5.704 orang dengan rincian guru kelas 3.784 orang, guru pendidikan jasmani 1.391 orang, dan guru pendidikan agama 539 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan guru di Kota Bandung. Lalu penelitian yang terdahulu, yang kedua yaitu ada dari Nania Nurul Awaliyah tahun 2022 yang mengkaji mengenai analisis kebutuhan guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur tahun 2022-2026. Hasil penelitiannya yaitu proyeksi jumlah siswa dan kelompok belajar pada tahun 2022-2026 akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proyeksi jumlah kebutuhan guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK juga meningkat karena bertambahnya jumlah rombongan belajar. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada input-input. Ini terdiri dari fenomena atau latar belakang penelitian yang saya kaji. Yang pertama itu ada kurangnya guru yang berstatus PNS, yang kedua angka pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya, yang ketiga yaitu didukung oleh petunjuk teknis peraturan bersama 5 menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS, dan yang terakhir banyaknya guru yang pensiun setiap tahunnya. Lalu prosesnya itu ada yang pertama proyeksi jumlah siswa, yang kedua proyeksi jumlah rombongan belajar, dan yang terakhir proyeksi jumlah guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK. Output dari penelitian ini yaitu terproyeksinya kebutuhan guru PNS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Subang. Outcome-nya yaitu terpenuhinya kebutuhan guru PNS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Subang. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Metode dan pendekatan yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif. Mengapa saya menggunakan metode dan pendekatan tersebut? Karena metode kualitatif itu penelitiannya itu bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka atau statistik. Dengan kata lain, metode penelitian yang saya gunakan berusaha untuk mengkaji atau menggambarkan secara mendalam akan fenomena yang akan terjadi. Nah, dalam hal ini saya dapat melakukan pendekatan secara intens dengan informan agar memperoleh data yang faktual. Lalu lokasi penelitian ini
ada di Kabupaten Subang. Sumber datanya itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. Adapun teknik pengumpulan datanya itu dengan studi dokumentasi dan wawancara. Nah, dalam studi dokumentasi ada data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data terkait pendidikan. Dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari sistem aplikasi Dapodik. Yang kedua, ada data kependudukan Kabupaten Subang dari tahun 2018 hingga 2022 yang terdiri dari jumlah penduduk usia masuk sekolah 6-7 tahun, jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun, jumlah seluruh peserta didik yang terdapat di sekolah dasar, jumlah siswa baru atau peserta didik baru di sekolah dasar, lalu yang terakhir itu jumlah guru yang berstatus PNS dan yang akan pensiun. Lalu teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh pengalaman atau proses seseorang serta untuk mengumpulkan data dengan memperjelas data atau informasi yang tersedia. Nah, wawancara dalam penelitian ini dapat dilakukan kepada Kepala Dinas Kabupaten Subang dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. Dan yang terakhir ada analisis data. Nah, proses analisis data ini terdiri dari pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut akan diperoleh makna yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Setelah pengumpulan data dilakukan, analisis dengan mengolah data sekunder dan membuat proyeksi untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis kebutuhan tenaga atau pengajar. Nah, selanjutnya pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan persamaan matematis. Adapun formula atau rumus untuk mengolah data penelitian ini yaitu yang pertama ada metode Sprague multiplayer, yaitu untuk metode itu untuk memecah kelompok penduduk usia menjadi usia tahunan. Nah, metode ini digunakan untuk proyeksi siswa. Yang kedua, rumus yang akan dipakai itu proyeksi tentang laju pertumbuhan penduduk, lalu rumus pertumbuhan penduduk, lalu rumus menghitung guru pensiun, guru PJOK, guru agama, lalu rumus untuk menghitung rombongan belajar, lalu rumus jumlah guru SD secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh wilayah di masa yang akan datang, lalu rumus kekurangan dan kelebihan guru sekolah dasar, dan yang terakhir itu menghitung angka partisipasi kasar. Sekian pemaparan proposal penelitian saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.